memilih yang mana sih gitu. Jadi ya kemudian ibu melepaskan yang lalu dan ibu kembali kepada agama leluhur. Yang putri saya, nenek saya dari Bali, yaitu ibunya Presiden Soekarno. Itu kan dari Singaraja. Itu sangat mempengaruhi juga. Jadi waktu itu untuk proses Sudiwadani sendiri, apakah lama atau sebentar aja ibu berpikirnya waktu itu? apanya? Upacaranya? Ya, upacaranya. Yang magis ya dan mistis gitu. Sebetulnya berat sih kalau dari Batari Durga. Oh, Batari Durga. Gitu loh. Karena kan Ratu Niang Calon Arang ini kan sebetulnya memang suatu tokoh sejarah di Jawa Timur, Kediri. Karena situsnya juga masih ada. Hindu tidak disebutnya Hindu. Dulu biasanya sebutnya menjadi suatu kesatuan yaitu Siwa Buddha. Siwa Buddha. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang beliau memang dikenal hampir di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sukmawati Soekarno Putri, putri dari almarhum Bapak Soekarno, pejuang kemerdekaan Indonesia. Tentu saja kehadiran beliau kali ini di Tribun Bali akan memberikan banyak kisah tentang apa yang membuat Ibu Sukmawati masuk ke Hindu. Untuk itu sebelum kita memulai perbincangan hari ini, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat agar apa yang kita lakukan selalu direstui oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Baik Ibu, sebelum itu mari kita mengucapkan Om Swastiastu. Selamat sore Ibu, apa kabar? Luar biasa sekali saya bertemu dengan Ibu Sukmawati. Ibu, ini kan Tribuners sendiri banyak yang ingin mengetahui dan apa sih yang membuat seorang Ibu Sukmawati akhirnya memeluk Hindu seperti itu? Mungkin bisa dikisahkan seperti apa awalnya. Terima kasih. Kembali ke agama leluhur. Ya, jadi memang melalui suatu proses panjang ya. Saya pernah cerita bahwa proses tersebut kurang lebihnya, karena sekarang saya udah 70 tahun ya. Jadi proses itu kurang lebihnya dikurangi ketika saya mulai umur 4 tahun ya saya kira. Artinya sudah 66 ya. Perjalanan proses itu udah 66 tahun ya. Betul ya? 76 kayaknya. Karena saya umur 4 tahun ya. Itu tahun. dimulai dari ketika saya pertama kali naik pentas. Dan saya masih 4 tahun, saya belum punya guru tari. Tapi itu juga suatu arahan, keinginan dari ibu saya. Ibu saya Fatmawati menginginkan saya agaknya menjadi nantinya penari Bali. Dan enggak tahu kenapa saya dinaikkan pentas. Waktu itu juga ada acara tamu-tamu sih gitu ya. Terus saya didandani bukan dengan busana penari perempuan, legong umpamanya gitu, enggak. Tapi busana tari kebiar gitu. Karena waktu itu mungkin ibu saya terpesona, tren waktu itu adalah populernya tari kebiarnya Imario waktu itu. Jadi entah ya kenapa saya diharapkan menjadi penari kebiar kali ya. Kemudian saya naik pentas dengan diiringi gamelan Bali. Dan dengan respon yang sangat baik, saya bergerak dengan bebasnya, tapi ada suatu gerakan-gerakan di Bali yang karena di foto saya melihat ini kayak seperti memang gerakan Bali. Saya jadi merespon gamelan Bali dengan baik dan menari di pentas tersebut. Dan kemudian setelah itu 6 tahun saya baru diberikan guru tari, walaupun bukan hanya Bali, ada beberapa daerah Indonesia yaitu Jawa, Sunda, dan Sumatera. Karena ya semacam ada keharusan waktu itu dari arahan Presiden Soekarno bahwa putra-putri
presiden itu harus bisa menari dari beberapa daerah di Indonesia gitu. Jadi ya itulah mulai saya mendapatkan guru dan saya mulai belajar tari dengan lebih benar. Nah, di dalam perjalanan tari menari ini sudah mengalami pentas. Kalau ada perayaan 17 Agustus itu kan selalu ada malam kesenian. Jadi pasti putra-putri Presiden Soekarno akan tampil menari dan termasuk saya mengalami itu setiap tahun. Kemudian juga kalau ada tamu-tamu negara. Jadi juga saya pun naik pentas dengan beberapa berulang menarikan tarian menyambut tamu negara gitu. Jadi itu pengalaman bertahun-tahun yang saya alami di atas pentas. Kemudian ketika saya sudah lulus SMA, saya sebetulnya ingin masuk FISIP ya. Tapi pada waktu itu keadaan politik pada waktu itu tidak bagus untuk keluarga Presiden Soekarno. Jadi saya melihat satu sisi talenta saya bahwa saya juga bisa tari menari. Kemudian kebetulan pada waktu itu ada suatu akademi tari yang baru saja didirikan. Jadi saya masuk akademi tari di LPKJ, yaitu Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, yaitu di Taman Ismail Marzuki. Dan saya pun melanjutkan lagi studi di akademi tari tersebut. Dan di kelas Bali, saya sudah sering menari juga dengan ada karawitan yang terkenal di Jakarta itu LKB Saraswati. Saya sering tampil pentas dengan karawitan LKB Saraswati. Kemudian di kelas Bali itu dosen saya menanyakan, Ibu waktu itu sih manggilnya mungkin Ibu Ibu mau pilih tari apa, tari Balinya tari apa gitu. Kemudian saya sangat tertarik memang dengan tari topeng. Oh, tari topeng. Tari topeng Bali itu. Padahal tari topeng Bali itu kan biasa ditarikan kaum pria ya gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya juga ada terpengaruh oleh anak agung anak agung Jelante ya. Oh, rekan Ibu. Bulan Trisna. Oh. Anak agung Ayu Bulan Trisna dari Karangasem, Puri Karangasem. Dulu dia itu sangat terkenal adalah pelopor dan penari baris pertama wanita gitu. Padahal baris juga untuk kaum pria gitu kan. Tapi Ayu Bulan Trisna ini menarikan tari baris adalah sebagai penari wanita pertama untuk baris gitu. Jadi saya terpengaruh itu, saya juga memilih tarian yang banyak dilakukan kaum pria, yaitu tari topeng. Saya tertarik dengan topeng-topeng Bali gitu. Jadi kemudian dosen saya mengarahkan lagi, lebih baik karena ada guru yang bagus di Bali, silahkan Ibu belajarnya langsung aja ke tempat kediaman beliau gitu. Jadi ya saya ke Bali dan saya menemui beliau, yaitu almarhum Inyoman Kakul di Akademi Kokar atau Akademi Kari waktu itu pasti sangat terkenal. Beliau tokoh topeng ya, penari topeng yang bagus. Jadi ya saya belajar dengan beliau beberapa karakter tari topeng gitu. Sampai jadi mondar-mandir ya, walaupun di Bali saya bisa 2 bulan, sebulan gitu mondar-mandir sampai akhirnya selesai dinyatakan lulus sebagai penari topeng. Topeng apa Bu yang Ibu tarik waktu itu? Yang sering saya suka sekali dan saya sering menarikan topeng keras. Topeng keras, luar biasa Ibu ya. Seorang Ibu Sukmawati. Saya aja nggak bisa nari topeng Bu. Saya aja nggak bisa nari topeng. Saya kira saya juga wanita pertama
Iya. yang menarikan tari Topeng topeng. Keras. Karena mungkin juga tidak diminati banyak wanita, Iya, betul. gadis di Betul. Bali, kan itu memang porsinya sebetulnya porsi Tarian kaum pria. pria gitu. Iya, Tapi betul. begitulah Ibu Sukmawati memilih. Lain dari yang lain Bu ya, luar biasa sekali. Ya, jadi sudah sampai ada beberapa kali pentas ngayah gitu ya, kalau di sini istilahnya itu apa, menari bersama guru saya gitu. Terus jadi semua itu kan sangat sangat mempengaruhi apa, kehidupan saya, jiwa saya di dalam agama Hindu gitu ya. Karena kan ada doa-doanya untuk itu juga. Nah, setelah saya agak beristirahat di dalam talenta tari menari, Iya. karena pada waktu itu 98 itu 99 terutama itu kan mulai ada suatu perubahan politik di mana partai-partai baru diizinkan. Kemudian saya mempunyai juga mimpi dan cita-cita waktu itu agar PNI-nya Bung Karno, Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin dulu didirikan dan dipimpin oleh Bung Karno sebagai partai sejarah ya, yang memerdekakan Indonesia dengan segala perjuangannya. Kemerdekaan tercapai hanya karena juga perjuangan para kader PNI. Jadi waktu zaman era Soeharto kan PNI dilebur menjadi PDI. Jadi kita tetap ingin PNI ada gitu, aslinya yang mempunyai sejarah dari Bung Karno gitu. Nah terus ada, jadi saya makin aktif di dalam Partai Nasional Indonesia tersebut. Jadi lebih ke politik Bu ya? Jadi lebih ke politik. Saya istirahatkan dulu Untuk seninya ya? Ya begitu. Jadi kemudian dalam kurang lebih 20 tahun ya saya berkecimpung, bergelut di dalam politik dengan Partai Nasional Indonesia gitu. Jadi sering juga kunker-kunker ke Bali. Akhirnya saya mempunyai teman seperjuangan, yaitu yang sekarang sangat terkenal, yaitu AWK. Ya, Arya Wedakarna, yang juga menjadi ketua waktu itu, ketua DPD PNI Bali. Dan memang beliau itu seorang pemuda, anak generasi muda yang sangat rajin, cerdas, dan dari awal yang tadinya belum begitu bisa pidato, karena terus terbina oleh saya dan pengalaman suatu kesempatan untuk bicara selalu dengan publik. Kemudian akhirnya sekarang kan ahli ya, sudah ahli sekali. Ya jadi gitu. Jadi Arya ini pun memberikan pengaruh kepada saya tentang agama Hindu gitu. Karena setiap kunker gitu ya, beliau ini kan anak muda yang walaupun militan aktif sekali, tapi beliau ini religius gitu loh. Jadi kalau ada kunker gitu nanti pasti satu kesempatan beliau minta izin, ibu saya boleh ya sembahyang gitu di pura. Jadi ibu pun jadi pingin tahu kan seperti apa sih. Jadi mengikuti ya, kehidupan atau kebiasaan Arya yang religius itu juga mempengaruhi ibu gitu. Dan ibu lebih mendalami lagi bagaimana sembahyang cara Hindu, apa saja yang dilakukan ya gitu ya. Semakin jadinya ibu meresap ya, menghayati sekali cara-cara agama Hindu gitu. Jadi itulah perjalanan kenapa ibu kemudian di usia yang sudah semakin bertambah gitu, akhirnya ibu memutuskan, karena ibu kan juga sudah tidak ada orang tua yang tadinya bukan di agama Hindu gitu ya, tapi juga akhirnya karena kedua beliau sudah tiada, kemudian suami pun juga udah nggak ada, jadi ibu lebih bisa memutuskan sendiri. Sebetulnya ibu lebih memilih yang mana sih gitu. Jadi
Ya, kemudian ibu melepaskan yang lalu dan ibu kembali kepada agama leluhur. Ini kan juga agama Hindu terkait dengan nenek moyang Ibu ya. Ya, Dari ya ini saya juga belum lagi ceritakan, silakan. bukan urusan nenek moyang, tapi yang putri saya, yang nenek putri. saya Nenek, dari Bali, yaitu ibunya Presiden Soekarno. Nggih. Itu kan dari Singaraja. Itu sangat mempengaruhi juga. Jadi waktu saya masih umur ya 6, 7 tahun saya masih ketemu beliau gitu ya di Blitar. Tapi udah duduk aja di tempat tidur. Jadi agaknya udah Sudah agak tua. ya udah agak males jalan-jalan gitulah. Kemudian beliau juga berpesan, kamu udah bisa nari belum gitu. Kamu nari ya gitu loh, disarankan, diarahkan, kamu nari ya gitu ya. Terus diajarkan sedikit gitu ya gerak tari Bali gitu, karena beliau kan kalau ada upacara di Pura Desa di Singaraja kan selalu menari ya. Ya, menari gitu. Jadi ya itu juga mempengaruhi saya gitu. Oh, yang putri ini yang dari Bali ini emang juga mengarahkan saya, mendidik sedikit ya walaupun gitu, itu sangat mempengaruhi jiwa saya bahwa beliau berharap supaya saya harus bisa nari Bali gitu. Jadi ya begitulah dari darah saya ini sendiri kan juga ada darah Bali. Iya, darah Bali. Itu untuk proses Sudiwadani sendiri apakah lama atau sebentar aja Ibu berpikirnya waktu itu? Apanya? Upacaranya? Ya, upacaranya. Upacaranya itu kan diawali secara yang dari PHDI ya. Bagaimana secara resminya harus terdaftar begitu-begitu ya. Jadi sesuai dengan urutan ya Bu ya. Dengan pemerintah itu kan ada itunya tata caranya. Jadi itu dulu, kemudian secara spiritualnya ada upacara tradisionalnya gitu. Secara ritual gitu. Jadi itu yang Ibu jalani dan alami dan sangat menarik sih gitu. Kemudian kurang lebihnya proses upacara tersebut dari yang dengan pendaftaran ke negara ya, dan sampai yang juga upacara tradisinya secara ritual mungkin hampir 3 jaman kali ya gitu. Berarti secara skala niskala sudah clear Bu ya? Ya, sudah selesai. Sudah. Ya, itu kalau menari sendiri selain menari topeng keras, apalagi Bu tarian yang Ibu kuasai Bu? Kan topeng itu ada beberapa karakter, karakter inti ya, yaitu karakter yang halus, kesatria yang halus, kesatria yang keras gitu, maka topeng keras, kemudian kesatria yang sudah lansia gitu. Jadi 3 karakter penting itulah yang Ibu dapatkan gitu loh. Walaupun di topeng-topeng itu kan macam-macam sekali ya, itunya variasinya bagus sekali. Ada yang lucu-lucu, tapi Ibu nggak terlalu topeng bondres, nggak ngikuti itu. Jadi yang intinya lebih ke 3 karakter tersebut. Gitu. Itu biasanya Ibu tarikan di pura atau di pentas atau di mana Bu? Ikut ngayahnya sih ya pastinya di pura ya. Di pura-pura yang ada di luar Bali? Enggak, di Bali juga. Di Bali sama guru saya. Jadi kan sebelum dilepas sendiri, Ibu kan masih dengan guru gitu. Ada ngayah di pura-pura di Bali gitu. Tapi kemudian juga di Jakarta kalau LKB Saraswati itu ada acara gitu kan. Karena LKB Saraswati kan juga ada pendidikan tarian Bali gitu. Jadi Ibu juga ikut serta gitu, pentas gitu. Iya, itu untuk pengalaman sendiri untuk akhirnya memeluk Hindu itu apakah ada pengalaman yang misalnya kayak mistis, mimpi gitu mungkin atau seperti apa? Oh sangat sekali. Didatangi mungkin dengan nenek moyang yang tadi Ibu ceritakan itu. Bukannya saya kan didapat peranan yang magis ya dan mistis gitu. Sebetulnya berat sih kalau dari dengar cerita gitu ya. Tapi itulah pilihan dari dosen saya waktu itu Sardono Wikusumo. Itu satu penari ataupun dosen tari yang sangat terkenal deh di Jawa. Saya kira Bali juga karena beliau juga nggarap Desa Teges gitu ya. Ada punya komunitas di situ gitu. Terus kalau di Jawa udah pasti sangat terkenal karena backgroundnya
Beliau itu dulu penari di Prambanan gitu. Jadi udah sering pentas, artinya sama-sama dia ada nari di satu momen gitu di Jakarta. Kemudian waktu itu ada festival di Prancis, tapi ada keliling beberapa negara di Eropa yang akan menampilkan tarian mistis, magis dan sakral gitu dari Asia gitu. Dan Indonesia yang terpilih dari grupnya Sardono gitu kan. Jadi ya Sardono itu memilih ibu untuk memerankan sebagai Ratu Niang Calon Arang. Oh, gitu. Yang sangat sudah merakyat ya di Bali sini gitu. Jadi ya itu kan bukan suatu peran yang mudah gitu ya. Jadi ibu harus mendalami sekali bagaimana memerankan Ratu Niang Calon Arang, terus di dalam proses untuk mendalami menghayati peran tersebut ya ada pengalaman mistis gitu sampai semisalnya gimana ya seperti direstui ya sebetulnya direstui oleh beliau, bukan oleh Ratu Niang Calon Arang, oleh Batari Durga. Oh, Batari Durga gitu loh, karena kan Ratu Niang Calon Arang ini kan sebetulnya memang suatu tokoh sejarah di Jawa Timur, Kediri, karena situsnya juga masih ada di Kediri. Dan di Bali pun ada napak tilasnya ya, karena beliau Ratu Niang Calon Arang ini kan istri daripada Empu Kuturan. Empu Kuturan itu kemudian ke Bali karena diundang oleh Raja Udayana untuk menata agama Hindu di sini kan gitu. Nah jadi dari aliran ya, dulu zaman dulu itu kan banyak sekte. Bukan, Hindu tidak disebutnya Hindu. Dulu biasanya sebutnya menjadi suatu kesatuan yaitu Siwa Buddha. Gitu loh. Jadi agama Hindu itu disebutnya Siwa waktu zaman dulu ya. Gitu. Jadi Siwa Buddha menjadi suatu agama yang bersama gitu, suatu kesatuan gitu. Jadi yang lebih ikuti gitu oleh Ratu Niang Calon Arang ini kan memang aliran Siwa gitu ya, ataupun sekarang sebetulnya Hindu gitu ya. Nah jadi kan kalau Siwa ini kan istrinya di Batari Durga gitu ya, Dewi Uma. Ya itu jadinya begitu ibu. Ibu dalam mimpi dicari oleh beliau atau secara langsung? Antara sadar nggak sadar, antara mimpi dan tidak mimpi. Itu suatu pengalaman magis yang saya kira nggak semua orang akan mengalami gitu ya, tapi ibu rasakan itu sebagai suatu restu gitu bahwa saya akan tampil dengan suatu restu dari Sang Batari Durga. Kalau yang di kehidupan Hindu sendiri yang paling ibu sukai itu kehidupan religiusnya, masyarakatnya, alamnya, budayanya atau apa Bu? Menjadi suatu kesatuan ya. Semua Bu ya? Ya, nggak terlepas, nggak semua menjadi suatu. Nggak bisa parsial. Menjadi suatu kesatuan di mana filosofi Balinya kan Trihita Karana ya. Trihita Karana itu memang betul-betul ya, memang betul-betul menjadi suatu patokan kebahagiaan gitu loh. Patokan kebahagiaan Hindu. Bersama Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Artinya kalau ke depan mungkin apa Ibu kira-kira impian Ibu sebagai umat Hindu sekarang sudah resmi Ibu? Ya sekarang Ibu ada kesempatan ya, itu udah mimpi lama juga sih sebetulnya, tapi waktu Ibu mau mewujudkan, teman Ibu penari Bali yang di Jakarta gitu, itu meninggal gitu loh. Jadi terhenti itu impian Ibu untuk mewujudkan gitu, karena waktu itu Ibu perlu partner ya, nggak sendiri untuk mewujudkan tarian tersebut. Kemudian waktu di Bali gitu Ibu mendapatkan jalannya
dari ibu sih percaya ini petunjuk Tuhan gitu ya. Iya. Bahwa ini waktunya ibu untuk mewujudkan impian ibu yang terpendam lama gitu. Jadi ibu dapat partner gitu ya, seorang penata tari muda gitu dan berbakat. Dari ibu pelajari memang berbakat karena dia juga sudah pernah membuat suatu karya cipta untuk AWK selalu ditampilkannya di Soekarno Center gitu. Jadi namanya itu penata tari muda itu Bagas Karayana gitu. Jadi itu kan sarjana seni dari ISI gitu ya. Ya itu ibu dapat partner dia, kemudian ibu juga menjelaskan bahwa ingin ibu tampilkan impian ibu yang terpendam gitu. Dan nyambung lah ya, dia ngerti kalau oh ya begitu gitu. Jadi dan dia bersedia untuk membantu mewujudkan. Itu bisa dikatakan akan membuka sanggar Bu ke depannya. Sudah, Oh, sudah. kami sudah membuat ya sanggar tapi sama ibu lebih istilahnya ya sebetulnya komunitasnya juga sanggar atau grup ya gitu, tapi ibu sebutkan grup kita ini studio inspirasi. Nah, dengan studio inspirasi ini kita sudah memulai ya latihan-latihan untuk mewujudkan karya cipta tersebut yang akan kami tampilkan itu kira-kira tahun depan di Art Center dan bisa jadi ketika menjelang G20. Oh, acara perhelatan dunia ini kan ya? Ya, jadi kan pasti mereka ingin sekali melihat pagelaran di Bali apa aja. Jadi kira-kira waktunya mungkin itu. Gitu. Ini juga berkaitan dengan kemarin ada berita ibu beli topeng banyak. Oh, siapa yang kasih tahu? Ada banyak sih Bu yang kasih tahu. Oh iya, ya. Iya itu persiapan untuk itu. Untuk menari juga ya. Karena judulnya topeng-topeng gitu. Jadi iyalah koleksinya jadi mesti dipersiapkan, makanya pesan banyak topeng untuk nanti untuk ditarikan ya. Berarti itu butuh banyak penari juga Bu ya? Akan melibatkan kurang lebih 100-an penari dan musisi. Wow. Gitu. Berarti karya akbar Bu ya? Iya. Luar biasa. Itu latihannya sudah mulai atau belum? Sudah mulai dari tahun ini gitu ya, awal tahun ini sudah berjalan, tapi masih terus proses dengan tidak perlu tergesa-gesa ya, karena ibu nggak mau pagelaran ini secara virtual karena penarinya melibatkan banyak dengan musisi. Kalau virtual nggak enak dilihat gitu. Sentuhan komunikasi antara nggak dapat ya antara panggung dan masyarakat nggak nyambung gitu ya. Jadi ibu mau yang nanti kerumunan sudah boleh, paling tidak 50% sudah boleh lah gitu kita akan. Jadi memang kalau tari itu lebih enak dinikmati langsung, dilihat langsung ya. Kalau melibatkan hanya mungkin 5-10 penari, is okay, virtual nggak gitu masalah ya. Atau lebih sedikit cuma 2 atau 3 orang gitu ya oke. Tapi kalau banyak nggak enak gitu untuk dilihat virtual. Jadi ya harus sabar untuk menunggu izin pemerintah tentang aturan kerumunan paling tidak 50% boleh gitu. Jadi ya selama kita berirama dengan pandemi ini ya begitu. Jadi kita mesti sabar dan kita terus latihan untuk supaya skillnya lebih bagus gitu ya. Untuk karena kan penari-penarinya kan juga ada yang muda-muda, tapi juga ada yang betul senior gitu. Jadinya ya itulah yang proses kita sedang jalani dan semoga tahun depan betul-betul kerumunan sudah bisa gitu ya. Jangan lagi ada pandemi gelombang semoga lagi Bu gitu Astungkara. Berarti ini kegiatan Ibu sekarang Bu ya? Ya. Jadi Ibu udah mulai mondar-mandir untuk mewujudkan karya cipta tersebut. Kalau untuk penarinya sendiri dari Bali aja atau dari luar juga? Bali aja. Bali aja ya? Iya. Oh ya.
Itu Ibu nyarinya gimana? Seleksi atau? Ya kebetulan kan yang ya melalui seleksi, tapi kan karena partner saya Bagas ini kan anak sarjana ISI. Oh, jadi dia juga bantu. Jadi ya? bantu itu siapa aja yang akan dilibatkan, kemudian ya dari komunitas saya seperti di sanggarnya Pak Kakul gitu kan juga itu ya nanti dikemas bersama deh. Kemudian Bu, kalau dari sanggar tadi ya, itu kalau ke depan seperti apa Bu harapannya Bu? Studio ya. Studio inspirasi ini ke depan apa sih Bu goalnya Bu? Ya artinya kan kita turut memajukan suatu seni budaya Bali ya. Dan ini Ibu kasih gambarannya nantinya bukan sangat tradisional Bali gitu, karena musiknya beda. Musiknya akan beda gitu. Tapi semua topeng Bali akan tampil. Dimana maksud Ibu supaya kan nanti penontonnya bukan saja Bali, pastinya kan dari seluruh Indonesia ya. Bahkan asing juga ya. Ya gitu kan, itu supaya lebih mengenal ya bahwa topeng-topeng Bali itu sangat kreatif dan sangat variatif, macam-macam dengan karakter yang macam-macam. Mungkin terakhir Bu, artinya cita-cita Pak Soekarno yang mungkin masih Ibu ingat dan ingin Ibu perjuangkan sampai titik akhir. Bung Karno kan memberikan pedoman ya, satu pedoman, ada 3 pedoman yang sangat penting, yaitu Trisakti. Trisakti itu terkait dengan politik, bahwa politik kita harus berdaulat dalam politik. Suatu negara itu harus mempunyai kedaulatan ya di dalam politik. Jadi dapat menentukan arahan politik itu harus bagaimana. Kita mau merdeka atau tidak merdeka. Kita mau membangun apa tidak membangun. Itu ada arahan di dalam politik. Kedua adalah ekonomi. Ekonomi sebagai pedoman untuk menjadi bangsa yang besar itu harus kuat, mampu untuk berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Artinya mandiri gitu. Jadi jangan terlalu tergantung dengan kekuatan lain. Itu pedoman. Bisa dilakukan apa tidak, itu proses juga. Mungkin suatu waktu kita belum bisa, suatu waktu mungkin kita bisa. Jadi semua itu melalui suatu proses panjang perjuangan ya. Tapi menjadi pedoman, supaya jadi pedoman. Kalau udah tergantung jadi tidak mandiri ya jangan terus menerus gitu. Semoga diberikan kemampuan kita bisa mandiri. Dan ketiga adalah di dalam kebudayaan, bahwa kita jangan sampai lupa akar kebudayaan kita sendiri, warisan leluhur yang mempunyai kepribadian itu sendiri gitu loh. Di Indonesia ini kan sangat kaya raya, daerah semua penuh dengan kreativitas lokal yang sudah diciptakan, sudah diwariskan oleh para leluhur kita yang sangat kreatif di dalam segala bidang di seni budaya kita. Jadi itu harus diteruskan. Sebagai ciri khas bangsanya. Betul. Gitu. Oke Bu, sip. Ke Tribuners, luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari beliau, bagaimana seorang tokoh nasional yang sangat mencintai adat budaya, khususnya Bali ya, karena beliau juga penari topeng. Dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi kaula muda di mana saja di seluruh Indonesia agar tetap mencintai akar budaya bangsa sendiri dan tetap melestarikannya. Oke Bu, akhir kata kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.